Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, puji Tuhan. Kembali pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita jumpa di Bincang Santai Solusi Rohani, dan saya Walden sangat bersuka cita di edisi bulan April, tepatnya di awal April dalam rangka perayaan Paskah. Program ini kembali hadir memberkati kita semuanya, dan pagi hari ini saya bersama narasumber yang tidak asing bagi kita, Pastor James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani, akan berbincang dengan saya di seputar topik hidup yang memuliakan Tuhan. Shalom, selamat pagi Pak James. Selamat Paskah, Walden. Selamat Paskah. Shalom. Apa kabar? Selalu baik. Menjelang Paskah di Indonesia ada beberapa peristiwa yang heboh ya, mengejutkan berkaitan dengan gereja Tuhan. Minggu lalu ya. Minggu lalu ada bom, ada apapun itu. Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang hamba Tuhan, apa tanggapan Pak James? Tanggapan saya sebagai hamba Tuhan tentunya mendoakan orang-orang yang melakukan dan merencanakan hal-hal yang seperti itu. Dan saya harus mengajak seluruh jemaat untuk tidak mengutuk, untuk tidak memaki dan sebagainya, tetapi memberkati, mendoakan. Oke. Mengeluarkan kata-kata berkat untuk mereka. Ini kan teror, menebar ketakutan. Perlukah kita takut atau lebih ke berwaspada dan hati-hati? Ya, itu lebih baik. Lebih berwaspada, lebih berhati-hati. Dengan ketakutan kita nggak akan tertolong, nggak akan berakibat yang baik. Oke. Ya. Baik, Pak James, kita percaya peristiwa seperti ini ke depan tidak akan terulang lagi ya, dan kita bisa beribadah dengan kondusif. Oke, baik. Hari ini kita akan memperbincangkan topik hidup yang memuliakan Tuhan. Apa yang melatar belakangi Bapak ingin membicarakan topik ini? Gini Walden, kalau kita merayakan Paskah, 2 hari yang lalu kita merayakan penderitaan Yesus di hari Jumat Agung, tentunya kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu bukan main-main. Pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita itu sungguh sesuatu yang tidak boleh kita abaikan dan lupakan dan sia-siakan. Sebagai balasan kita, apa yang kita mau lakukan? Ya kan? Kalau dia sudah begitu rupa dengan perjuangan yang berat menyelamatkan hidup kita, seharusnya kita mati, tapi kita saat ini bisa memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Lalu tugas kita ini apa di dunia ini? Itu kan yang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita merasa bahwa ya sudah, kita nikmati aja hidup yang enak setelah hidup kita diselamatkan. Ya, kan kita mesti punya satu arah hidup ini yang benar. Apa yang kita mau buat dengan hidup ini? Satu perkara yang kita harus lakukan. Dengan hidup kita memuliakan Tuhan. Oke. Gitu. Ya, jadi memang memuliakan Tuhan itu bukan satu kalimat yang asing, karena mungkin hampir setiap hari ya kita katakan itu, saya ingin hidup memuliakan Tuhan. Sebenarnya dalam konteks seperti apa sih kehidupan yang memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan ini maksudnya ya melalui sikap hidup kita, tingkah laku kita. Bukan cuma kata-kata omongan kita di gereja. Ya, bukan cuma kita aktif beribadah saja. Ya kan? Tapi yang Tuhan justru inginkan ini setiap hari, setiap waktu, bagaimana kehidupan kita, waktu kita kerja, waktu kita berbisnis, waktu kita disakiti orang, waktu kita difitnah, waktu nama baik kita dihancurin oleh seseorang. Apakah, bagaimana hidup kita? Itu yang dinantikan oleh dunia seharusnya. Jadi bisa dikatakan hidup yang memuliakan Tuhan itu lebih kepada bagaimana kita hidup dengan integritas yang teruji, begitu ya? Iya, karena kita di dunia ini kan nggak ada kehidupan yang serba lancar. Kadang-kadang kita harus mengalami banyak jalan-jalan yang sulit dalam hidup ini, dan macam-macam. Di situ itu bagaimana respon kita? Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jangan cuma mikirin, wah kita aktif di gereja, wah kita hebat kalau berkhotbah dan sebagainya. Tapi di luar itu kita tidak terbukti bahwa
kita ini seorang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya. Ya kan? Kita justru mempermalukan nama Tuhan. Iya. Nah, itu dia, dan itu banyak sekali terjadi ya, seseorang atau orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Ya, melalui sikap hidupnya, melalui kata-katanya dan segalanya. Dan kehidupan yang berintegritas itu kan kehidupan yang berubah, Pak James. Dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, pasti setiap orang di dalam kesadaran dia sebagai seorang manusia ingin berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengalami penebusan, istilahnya seperti itu. Tetapi kan hidup ini tidak langsung berubah kan, Pak? Ya, gini loh, kehidupan kita asli kita, sifat bawaan kita asli dari lahir. Kita ini membawa sifat-sifat yang karakter yang bermacam-macam. Berdosa istilahnya begitu. Ya, bermacam-macam ya, banyak sifat yang negatif yang kita bawa ya ketika dari lahir gitu. Dan kita ketahui ketika kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, lalu kita ini menjadi anak Allah. Kita beribadah, kita belajar Alkitab, kita mendengar firman, kita mendengar ajaran Alkitab dan sebagainya. Seharusnya kan kita ini ngerti, oh, ajaran Alkitab ini semuanya mengajarkan kasih, gitu kan, mengajarkan hal-hal yang benar, mengajarkan kejujuran, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita diajar rendah hati seperti Kristus. Itu kan buahnya ajaran Yesus seperti itu. Nah, lalu respon kita bagaimana? Apakah kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang bawaan dari lahir ini, atau kita memikir gini, oh, kalau begitu aku harus belajar ya, seperti ajaran Yesus ya, kan begitu. Itu yang sebetulnya. Baik Pak James, kita akan lanjutkan di sesi berikut. Ini sangat menarik, bagaimana kehidupan yang memuliakan Tuhan itu betul-betul ada pada kita, dan Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan dalam kehidupan setiap kita. Kami akan kembali sesaat lagi. Lebih interaktif daripada kucing-kucing lain, makanya kami lebih suka kucing. Ya, baik pemirsa, masih bersama dengan saya Walden, dan pagi hari ini berkenaan dengan Jumat Agung yang baru saja kita rayakan, dan pasca Bincang Santai Solusi Rohani mengangkat topik perbincangan bagaimana hidup memuliakan nama Tuhan. Pak James, ternyata adalah dibutuhkan sebuah keputusan atau tindakan untuk kita berubah dan kemudian hidup memuliakan Tuhan. Sebelum keputusan, Walden, sebelum tindakan, itu harus yang pertama kita menyadari dulu. Menyadari dulu bahwa kehidupan kita yang kita bawa dari lahir ini, manusia lama kita ini, karakter lama kita ini, itu tidak berguna. Itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita mesti menyadari ini dulu. Jadi jangan sampai kita lupa itu. Ya, nggak mungkin orang belum menyadari langsung berubah, nggak mungkin. Dia harus menyadari dulu bahwa kehidupan lama ini tidak ada artinya. Kehidupan lama ini sia-sia. Cuman mendatangkan dosa saja, gitu kan. Nah, setelah kita menyadari itu, kita ingin berubah. Untuk berubah sulit, Walden. Betul. Tidak mudah. Karena kan itu bawaan ya, istilahnya. Bawaan orang, banyak orang bilang sifat manusia tidak bisa dirubah. Karakter seseorang tidak bisa dirubah. Tapi di dalam Kristus selalu ada ciptaan baru. Itu dia. Itu dia. Gitu.
Tapi harus ada kesadaran tadi ya. Ya, menyadari dulu. Setelah menyadari bahwa kehidupan lama ini sia-sia, kehidupan lama ini tidak membawa keuntungan, tidak membawa sesuatu yang baik, tidak memuliakan Tuhan, maka kita rindu untuk berubah. Berubah seperti mana? Seperti siapa? Bukan seperti manusia yang lain. Kadang-kadang kita punya patokan seperti ini, seperti itu. Idola. Nah, akhirnya pada satu hari kita melihat idola kita itu mengecewakan kita. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya kan? Jadi kita harus mau berubah seperti Kristus. Jadi Kristus itu adalah patokan. Pedoman. Ya. Jadi dia tidak pernah akan melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak mungkin akan mengecewakan kita. Kalau kita punya idola seseorang, kita pasti akan kecewa. Oke, baik. Ya, jadi kehidupan lama berlalu, yang baru datang, tetapi dari penjelasan Pak James saya menangkap ini tidak terjadi secara otomatis. Proses. Dan ternyata juga ada kemauan, harus ada kemauan, dan selain kesadaran ada kemauan dari kita. Karena orang berpikir begini, begitu saya terima Tuhan, baptis, jadi anak Tuhan, berubah kehidupannya begitu. Tapi ternyata kan butuh sebuah kerja keras kalau saya dengarkan dari tadi. Kerja keras, perjuangan yang keras, ya. Kemauan gitu. Ya, jadi untuk berubah itu memang nggak mudah. Dari sifat manusia kita yang sombong, yang tinggi hati, kita berubah menjadi seorang yang rendah hati, itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Tapi ya tadi kamu bilang juga dengan usaha yang keras, dengan perjuangan yang keras itu bisa. Dan jangan lupa dengan pertolongan Roh Kudus juga itu akan bisa menolong kita. Ya, itu dia. Iya, ada begitu banyak orang yang sudah jadi anak Tuhan tapi hidupnya menjadi batu sandungan. Orang melihat hidupnya malah kemudian tersandung. Kita sering melihat bahkan aktivis, bahkan mungkin juga hamba Tuhan seperti itu. Bagaimana kalau kehidupan bertahun-tahun dekat dengan pelayanan, terlibat di dalam pelayanan, tetapi tidak ada perubahan yang dilihat oleh orang lain dalam hidupnya? Apa yang menjadi masalah kalau seperti ini, Pak James? Kalau di dalam Alkitab, Walden, hal seperti itu seperti yang kita dapatkan dari Perjanjian Baru, seperti sebuah pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Kamu tahu kan, dipotong aja kata Tuhan. Kata karena Yesus, tidak berbuah. Dipotong aja, tidak berubah, tidak berbuah. Ya, jadi dipotong aja, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi kalau kita mau mengerti, maksud saya gini, tadi kamu tanya kenapa, bagaimana kalau hal seperti itu terjadi, ya toh? Kok bisa? Kan kadang-kadang orang bertanya. Ya, pertama kan mungkin orang nggak mengerti bahwa kekristenan ini suatu perubahan. Kekristenan ini bukan sejarah, bukan satu cerita, bukan, tapi sebuah perubahan. Jadi mengikut Yesus di dalam kekristenan ini mutlak harus terjadi perubahan. Nggak bisa enggak. Ya, karena kita melihat ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan bukan karena dikotbahkan, diberitakan ini itu, tetapi mereka melihat kehidupan orang Kristen dan mengalami yang namanya kehidupan yang baik itu. Kasih itu mereka betul-betul rasakan dalam kehidupan mereka karena ada orang yang berubah. Kami masih menyisakan 2 segmen, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Dan juga Sisi Lovers, ketemu lagi kita nih secara virtual, seru ya. Ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. Kalau bisa bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang belum ada pasangannya, jadi bisa ngebantu dia. Yang dahulu pernah membara. Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu.
Ya, pemirsa, seringkali di dalam doa kita menyatakan di hadapan Tuhan, kita rindu hidup memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan itu ternyata adalah kehidupan yang diubahkan, di mana kemudian orang lain terberkati dengan kehidupan kita. Tetapi Pak James, dari tadi kita bicarakan ada begitu banyak orang bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tidak berubah sama sekali kan. Nah, perubahan yang signifikan menurut Bapak itu harus terjadi di area mana? Ya, karakter kita kan yang harus berubah. Ya, sifat ya. Sifat tabiat kita ini, ya kan. Contoh, kalau kita menjadi orang yang selama ini tidak punya belas kasihan, kita menjadi orang yang tidak pernah punya keinginan untuk menolong orang, selalu untuk diri sendiri. Tapi ketika kita belajar tentang kasih dari Alkitab, dari kehidupan Yesus, kita tahu bahwa kita harus belajar itu. Murah hati. Pelan-pelan kita mesti belajar murah hati, punya belas kasihan, mengasihi. Seperti Yesus kan. Ya. Di atas salib dia masih bisa mengeluarkan kata-kata yang mengasihi. Pengampunan, ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu tidak mudah, Ya. itu sulit. Tapi ketika kita mau belajar, karena kita tahu kehidupan Kristen ini harus berubah. Yang namanya Kristen ini merupakan sebuah perubahan. Esensi Kristen itu sebuah perubahan. Makanya kalau Kristen cuma dijalani secara lahiriah, agamawi, nggak ngerti esensinya. Makanya tadi kamu bilang banyak orang nggak berubah. Berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen tetap sama. Angkuh ya tetap angkuh. Ya egois ya tetap egois. Nggak menghormati orang tua ya tetap nggak menghormati orang tua. Nah itu dia. Sebab itu kita harus menemukan esensinya dulu. Esensi kekristenan itu perubahan. Oke. Dan saya melihat hidup memuliakan Tuhan kaitannya dengan perubahan kehidupan ketika kita lahir baru itu identik dengan hidup menjadi saksi Kristus. Begitu ya Pak James ya? Menjadi saksi Kristus kan bukan kita bersaksi di depan ngomong. Sekarang zaman online, zaman YouTube, kesaksian di YouTube. Cerita gitu. Bukan ya, itu aja. Bukan. Itu enggak bisa menjadi sebuah pegangan ya. Karena kita juga melihat banyak orang di YouTube seperti apa hidupnya suami istri akhir-akhir ini kebongkar seperti apa kan. Ya, orang namanya jadi saksi Kristus itu melalui perbuatan, nggak usah melalui kata-kata, melalui perbuatan saja. Nah, orang lain melihat, orang yang terdekat dengan kita melihat perubahan itu. Ya, itu yang penting. Itu akan menjadi saksi yang hidup gitu. Oke. Tadi Bapak menyinggung masalah mengampuni. Ketika kita disakiti, kita korban, tidak mudah loh kita mengampuni. Tidak mudah. Tetapi bagaimana itu bisa dimungkinkan? Apakah saya bisa berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk bisa mengampuni? Atau saya berjuang, bertindak, ya apa caranya supaya saya bisa mengampuni? Saya rasa gini, untuk kita bisa mengampuni, kita mesti bisa memahami pengampunan Yesus untuk kita dulu. Itu yang penting. Erat kaitannya dengan Paskah, Pak ya? Ya. Jadi gini loh, untuk kita bisa mengampuni seorang berat, kita jadi korban. Kita mungkin sampai akhirnya hidup kita susah. Gara-gara orang itu. Kita tidak bisa ngampuni. Tapi kita sungguh-sungguh ingin melakukan itu seperti Yesus. Lalu kita tidak mungkin bisa, tapi kita harus satu hal yang kita mesti lakukan tadi saya bilang. Kita mesti benar-benar memahami pengampunan Yesus untuk kita. Betapa dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Betapa dia membebaskan kita. Betapa dia melunasi semua hutang dosa, surat hutang itu. Betapa dia menukar hidupnya menjadi orang yang terhukum. Seharusnya kita menjadi orang yang terhukum, dia ganti kita menjadi orang yang bebas, dia menjadi yang terhukum. Betapa kita memahami pengorbanan Yesus seperti itu yang membuat kita akhirnya bisa mampu melakukan pengampunan. Ya, memahami betapa kita telah menerima sebenarnya. Sebab itu di masa-masa di event-event Paskah ini sangat-sangat penting sekali. Penting apa? Kita memahami benar-benar pengorbanan Yesus itu. Jangan cuma, oh ya 2021 tahun yang lalu dia berkorban, oh ya terima kasih, oh ya ada salib 3 di Golgota itu, oh ya dia mati, lihat Passion of the Christ dan sebagainya. Cuman begitu-begitu saja, tidak terjadi apa-apa.
Tidak sampai di hati, itu cuma di kulit. Walden, itu tidak ada gunanya. Setiap kali kita merayakan Paskah, kalau setiap bulan kita merayakan perjamuan kudus, itu harusnya kita paham di situ. Ya, selalu kita diingatkan, ada pengorbanan yang luar biasa untuk kita, mengampuni segala kesalahan kita. Oke, Pak James, saya mau tanya satu hal, karena ada teman saya pernah menyatakan kepada saya, memang kadang kita tidak mampu, tetapi dalam ketidakmampuan kita, ada kemauan dan kita nyatakan itu, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni, tapi saya mau mengampuni, mampukan saya. Nah, apakah doa seperti ini dapat kita